Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Sirtu Pilaili, jurnalis tribunlombok.com dalam acara Bincang Tribun Lombok. Nah, di edisi kali ini saya sudah bersama salah satu tokoh penting di Nusa Tenggara Barat, Bang Dwi, yang sekarang menjadi Kepala Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat datang, Bang Dwi. Selamat datang. Gimana kabar? Baik, sehat selalu. Sehat. Makin sejak memimpin Ombudsman, Bang Dwi, Iya. tambah muda, penampilannya makin rapi. Beda dulu waktu di orang gelandangan lah gitu. Oh, gelandangan. Ya, Gelandangan tepatnya pejuang. di NGO. NGO, ya. Ya, Tribuners, Bang Dwi ini sebelum memimpin Ombudsman merupakan seorang aktivis buruh, aktivis lingkungan ya, aktivis Ya, lingkungan. macam-macam lah. Macam-macam Jadi aktivis demokrasi dan HAM mungkin ya. demokrasi dan HAM ya. Pernah mengadvokasi kasus buruh migran, Ya, mengadvokasi kasus-kasus tanah, tanah ya, pertanahan. Ya. sengketa lingkungan gitu. Jadi sudah lengkap lah syarat menjadi kepala ombudsman mengawal pelayanan publik Ya, di mudah-mudahan. Nusa Tenggara Barat. Bang Dwi, ini kita pengen tahu soalnya di sini Tribuners di rumah kan mungkin belum banyak tahu tentang apa sih kerja ombudsman atau masyarakat sudah sangat familiar. Nah, kita pengen ada penjelasan sedikit dari Bang Dwi di era sejak tahun lalu, Pak, 2022. Baru 1 Desember kemarin. 1 Desember 22 kemarin ya. memimpin 2022 ya. 4 bulan lah kira-kira ya. 4 bulan ya, baru 4 bulan memimpin 4 bulan ya. ombudsman. Apa kira-kira yang gebrakan yang akan dilakukan di ombudsman di waktu Bang Dwi? Ya, Program-programnya lah, Pak. program-programnya ya. Ya. Kalau program kita ini kan sebenarnya ada dua pada dasarnya kan, program yang bersifat pengawasan ya, lalu kemudian bersifat penguatan organisasi. Nah, kalau di program di sifatnya pengawasan itu nanti ada dua program kita. Jadi satu itu yang terkait dengan tingkat kepatuhan. Nah, bagaimana pemerintah daerah atau kementerian itu kan kita berjenjang ya, kementerian, kemudian lembaga tinggi sama lembaga daerah itu mematuhi standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, yang kedua, program utamanya itu sebenarnya kita ingin melakukan pengawasan terkait dengan pelayanan publik. Nah, jadi ada dua ya, pengawasan sama kepatuhan. Kira-kira seperti itu. Kepatuhan itu Program maksudnya utama. mendorong untuk patuh terhadap standar. Ya, kepatuhan ini nanti kalau program kepatuhan itu ya secara rutin per tahun kita melakukan semacam survei ataupun untuk menilai itu tingkat kepatuhan. Oh. Nah, ya, tingkat kepatuhan kira-kira biasanya kita sekitar 80 SKP unit pelayanan ya yang di NTB yang kita nilai. Nanti memang ada instrumen penilaiannya, ada variabelnya, ada indikator-indikator yang yang kita tetapkan di situ. Nanti setiap tahun kita akan buat rilis. Iya. Mana zona hijau sudah tinggi, dan zona kuning dan zona merah. Itu yang yang rutin kita lakukan. Nah, kalau yang terkait dengan pengawasan ini ya kita menerima laporan, ya. Lalu kemudian kita ada namanya semacam systemic review. Kita ada studi-studi yang kita studi itu yang terkait dengan masalah-masalah systemic review. Misalnya ada Samsos itu yang bermasalah, itu kira-kira apa sih yang kita teliti adalah sistemnya. Ya, ini jangan ada problem sistemnya. Diawasi betul. Nah, biasanya dia ada rekomendasi kebijakan. Itu yang jadi ada penerima laporan, lalu penyelesaian laporan juga. Gitu. Tapi intinya ada dua ya sebenarnya kita ya. Tadi ada tiga lah kalau kita terkait dengan pengawasan pelayanan publik. Satu adalah penerimaan laporan dari masyarakat atau pengaduan. Yang kedua pemeriksaan. Nah, kita periksa laporannya, lalu kemudian yang ketiga pencegahan. Jadi Kepatuhan itu nanti di pencegahan. di pencegahan. Ya. Di dua pencegahan. Ya. Ini sejauh ini ombudsman sejak awal munculnya kan menjadi salah satu lembaga yang cukup populer di masyarakat. Artinya ombudsman mengawal banyak
kasus. Kira-kira dalam pengawasan ini ombudsman udah menerima laporan berapa banyak kasus Pak? Dalam setahun? Setahun ya. Ya. Kalau tahun ini kita menerima laporan itu sebanyak 246 246. laporan ya. Banyak juga. Dan setiap tahun itu apa namanya, itu yang di luar konsultasi ya, di luar konsultasi. Artinya itu murni laporan. Hanya laporan saja ya, Iya. laporan yang kita selesaikan ya, yang masuk pemeriksaan itu kemarin 246 laporan. Tahun 2022 ya. 2022 yang kita selesaikan kemarin ada 200 laporan, jadi ada PR lagi 56 Dalam setahun. ya. Itu bidang apa aja Pak? Yang Macam-macam ya. Jadi kita ada beberapa sektor, agraria, ada pendidikan, kesehatan, ada macam-macam ya. Nah yang tertinggi kemarin kebetulan terkait dengan Jamsos ya. Jamsos juga sosial. tinggi ya. Lalu kemudian pendidikan itu juga tinggi. Jaminan sosial waktu pandemi Covid itu maksudnya. Nah saya sekarang, yang tahun kemarin, nah, Bansos, semacam bansos itu. bansos apa saja, ada bansos pendidikan, ada kesehatan, macam-macam. Ada yang apa namanya, program-program yang terkait dengan mahasiswa ya, apa nama, beasiswa ya, macam-macam. Oh iya, itu yang ribut-ribut Ya. kemarin, pemotongan beasiswa. Nah, ya kayak gitu lah ya. Ya. Satu pemotongan ya. Lalu kemudian kesehatan itu terkait dengan layanan di rumah sakit ya. Kalau pendidikan ini yang paling banyak kemarin juga terkait dengan penahanan ini ijazah. Ijazah. Ya. Jadi kita indikasikan ada ribuan ijazah yang tertahan di sekolah. Ribuan. Ya, Tahun 2000 2002. 2022. Ya tertahan ya. Nah, Kenapa itu Pak bisa ditahan semua? karena mereka menahan apa namanya, ijazah itu dengan alasan menunggak, belum bayar ini, belum bayar pondok, belum bayar SPP, macam-macam. Karena gini Pak, jadi Nah, kasus penahanan ijazah ini kan di institusi pendidikan. Ya. Ijazah itu kan hak setiap Ya, siswa kan. betul. Dan kasus ini sebagai jurnalis sudah lama kita dengar ini. Ya, betul. Dan sampai 2002 masih terjadi. Betul. Apa sih kok bisa sekolah menahan? Karena anak juga kan Mm-mm. menahan, dia kan untuk harus daftar perguruan tinggi kan. Mm-mm. Nah ini salah satu apa sih akar masalah dari persoalan ini? Kenapa Oke. sekolah bisa menahan ijazah anak? Kenapa Pemda selama ini tidak pernah ada upaya merubah sistem ini sehingga seorang siswa lulus juga tanpa ditahan-tahan ijazahnya? Itu kan aneh. Saya merasa aneh sekali itu. Ya, memang Apa? ini problemnya problem di dinas pendidikan ya. Jadi kalau di SD SMP kan berarti kan dinas pendidikan yang di kabupaten kota. Seharusnya mereka berperan untuk mengawasi itu. Seperti itu. Terus kemudian kalau di provinsi kan, kalau di SMA, SMK itu kan berarti yang untuk dinas pendidikan, dikutnya ya. Sebenarnya caranya mudah kok ini. Cukup membuat surat edaran gitu ya. Lalu kemudian monitoringnya, pengawasannya, sekolah seperti itu. Sebenarnya bisa, sebenarnya mudah. Tapi sebenarnya sekolah itu menahan ijazah siswa itu boleh apa enggak? Ya nggak boleh, karena mereka aturannya nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi secara aturan itu dengan menahan ijazah dengan dalih belum bayar SPP itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi pasti terjadi praktiknya. Nah itu memang persoalan kita. Apa selama ini tidak ada solusi ya dari Ya, makanya kemarin itu atau kita nggak gini. pernah jadi atensi? Ya, makanya kan. Nah, jadi memang tugas ombudsman sendiri itu sebenarnya kan tidak hanya sekedar ketika ada laporan kemudian tentang ijazah misalnya, kita bukan hanya untuk merekomendasikan mengembalikan itu, bukan itu aja. Iya. Tapi bagaimana dinas itu nanti membuat semacam polisi gitu agar ini nggak terulang lagi. Iya. Nah, misalnya salah satunya kita membuat dinas harus membuat apa namanya, surat edaran. Yang kedua, melakukan monitoring macam itu. Melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah, memberikan apa namanya, pemahaman kepada sekolah bahwa penahanan ijazah itu nggak boleh. Seperti itu. Tapi Jadi lebih kepada sebenarnya peran dinas ini masih lemah ya di dalam melakukan pengawasan yang terkait dengan kalau dalam konteks peran ijazah ya seperti itu. saya flashback sedikit, ini yang ribuan siswa yang ditahan ijazah nasibnya bagaimana? Ya, Bagaimana nasib para siswa ini?
yang tadi kasus yang ditanya? Ya tentu kan mereka masih gaji gini. Kalau mereka misalnya mau sekolah, mulai SMA ya, mau sekolah ke mana, ke perguruan tinggi atau ya terhambat. Kalau dia mau mencari kerjaan, tentu kan juga menjadi masalah seperti itu kan. Nah makanya kemarin kita akan coba untuk membuka di media sosial agar masyarakat anak didik itu mengambil atau orang tua yang bagus itu. Bahkan kemarin kita gini, jadi kita datangnya sekolah ya sama dinas itu. Kalau di ini kejadiannya pokoknya bukan hanya di dinas-dinas yang dinas pendidikan umum ya, tapi yang di yang agama juga begitu. Di bawah Kemenak ya? Iya, Kemenak ya. Kamu dikit ada 2. Ya, sama. Itu sama katanya. Tapi bang kebanyakan di Kemenaknya ya. Kenapa pilihannya selalu menahan ijazah? Apa alasan sekolah, Pak? Ya tadi, nah belum biasanya Maksudnya, kenapa cara itu? Kan menghambat pendidikan ya. peserta didiknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi seperti itu ya. Itu kan mestinya tidak terjadi. Apakah kiranya memang untuk apa namanya untuk menambah operasional itu. Tapi kan mereka mendapatkan bos kan. Kalau alasannya adalah terkait dengan biaya-biaya itu kan sudah ada tanda sekolah dasar. Tapi yang tidak bisa ditolerir adalah tidak ada itu tetap tidak ada aturannya, ya kan? Menahan ijazah dengan dalih apapun itu. Lalu ini kan masalah menurut saya sih ini masalah besar. Hak dasar siswa kemudian ditahan dan mungkin saya pernah mengawal satu kasus yang ini dan siswanya kasihan betul. Tidak dapat mau ngurus apapun agak repot, harus kerja 2-3 kali baru bisa ngambil pengumuman. Ini kan artinya masalah dasar yang menurut saya harus jadi perhatian besar. Betul. Nah, apa solusinya kira-kira supaya ini tidak terjadi lagi? Apakah bisa dilaporkan langsung ke presiden kah? Kan ombudsman langsung ke presiden. Supaya ini satu kasus yang saya tricky ya. Jadi seorang institusi pendidikan menahan siswa itu menurut saya tidak pas gitu. Apa yang harus langkah yang agak keras gitu ya. Keras lah. Tentu ini adalah kementerian ya. Yang seharusnya kementerian membuat semacam entah surat edaran gitu ya yang terkait. Dalam ini kan berarti Kemenak sama Kementerian Pendidikan kan di Jakarta itu. Itu mungkin lebih efektif ya ketimbang lebih efektif untuk memberikan satu pressure yang lebih kuat agar ini nggak terulang-terulang terus gitu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya sih sebenarnya di daerah pun sebenarnya bisa asalkan memang kita konsisten aja. Problemnya aku saya lihat nggak konsisten. Pemdanya. Ya. Dalam konteks itu ya. Karena kenapa? Karena memang kenyataannya berulang terus. Gitu. Pengawasan berarti Pemda pengawasan lemah ya. Pengawasan. Jadi kalau sudah itu enggak boleh apapun alasannya. Ya, tapi katanya ombudsman masih bisa lebih memaksa untuk merubah itu, Pak. Ada misal dalam kasus seperti itu, ombudsman bisa nggak yang sendiri langsung mempush lebih keras lagi untuk kasus-kasus yang penahanan ijazah ini? Ya, jadi gini. Jadi ada satu kewenangan di ombudsman yang bisa kita keluarkan jika misalnya tindakan koreksi. Jadi kan kita gini, kita periksa nih. Nanti kita akan berlaporan. Di dalam isi laporan itu ada namanya tindakan koreksi yang harus dilakukan oleh terlapor. Kan? Nah, terlapor tidak mengindahkan tindakan itu, gitu kan? Maka kita bisa mempublish di media massa. Ini kewenangan kita ya, Atau kita bisa memberikan saran kepada kita meneruskan ke kementerian, ke ombudsman pusat. Nah, kalau sudah ke ombudsman pusat, maka ombudsman pusat itu berarti sifatnya rekomendasi. Nah, kalau dari rekomendasi berarti levelnya lebih tinggi lagi. Nah, nanti sudah rekomendasi biasanya dia langsung ke kementerian. Tergantung kepada kebijakan. Siapa yang di kewenangan? Seperti itu. Bisa dipenjara nggak kepala sekolahnya? Kita tidak bisa memenjara, ya. Tetapi kalau itu ada unsur-unsur misalnya terkait dengan dana yang memang ada pungli macam-macam ya, itu biasanya kita tidak melapor. Tapi kita bisa bekerja sama berkoordinasi lah gitu ya, dengan pihak lain, misalnya kejaksaan atau kepolisian untuk
menindaklanjuti. Atau mungkin saber pungli ya. Iya, Karena iya. kebetulan kan kita juga punya jaringan dengan Saber saber pungli. Hilang kabarnya itu sabar pungli, Pak. Kemarin sedang ada sedang kita lakukan rakor dengan mereka dengan nanti di Sulawesi ke Barat. Nah, kita tunggu aja anunya. Iya, iya. Apa kerja-kerja dari. Nah, kalau saber pungli ini sebenarnya kan terkait dengan kemarin saber pungli ini terkait dengan ini ya yang menjadi masalah. Sebenarnya koordinasi masih belum kuat ya. Kita memperkuat koordinasi antar komponen di sana. Komponen. Sekaligus ini persoalannya juga supporting untuk anggaran ya. Iya, iya. Jadi sepertinya saber pungli itu memang membutuhkan satu support pendanaan dari daerah. Kan mereka bisa urunan ya. Iya, iya. Untuk operasionalnya maksud saya. Operasionalnya seperti itu. Itu yang saya lihat kemarin persoalannya di situ. Sehingga mereka nggak bisa bergerak. Iya, iya. Gitu, seperti itu. Kalau ijazah tadi kan bukan termasuk tidak ada unsur punglinya ya, tapi ada administratif jadinya. Ya, tapi kan administrasi ya. Iya. Administrasi ya. Ini semacam menyandra apa namanya nasib siswa gitu. Iya pasti ya. Karena itu pertama ya kalau kita bicara aturan itu jelas melanggar aturan ya karena tidak ada ketentuan. Yang kedua dari segi hak dari siswa itu tentunya juga melanggar mengganggu masa depan mereka kan, kepentingan mereka. Tapi akhirnya mereka bisa sekolah juga. Yang dari kasus yang laporan-laporan itu para siswa yang ditahan ijazahnya udah bisa melanjutkan pendidikan atau bagaimana? Dari yang Ya, hasil pantauan. jadi saya secara di lapangan belum tahu ya seperti apa ya. Tapi kemarin kita sempat mengumpulkan di sekolahnya. Jadi berapa siswa kita kumpulkan di sekolah, lalu kemudian pihak sekolah menyerahkan jasanya kepada mereka. Ya. Nah, tentang mengenai pasti banyak ya. Mungkin ratusan sampai ribuan orang yang belum mengambil itu ya sekolah itu. Sebenarnya mereka bisa. Jadi misalnya kelas sekolah A, kita sudah mengeluarkan tindak koreksi agar dikembalikan. Itu sebenarnya mereka tinggal ngambil aja gitu. Tinggal ngambil. Nah, kali mereka dihambat baru kemudian nanti ke ombudsman bisa. Tapi setelahnya belum ada lagi laporan. Iya. Tapi memang ya makanya kita sebenarnya mengharapkan partisipasi dari masyarakat. Ya kan? Karena ombudsman sendiri tidak bisa menjangkau problematik dari pelayanan publik secara luas kalau masyarakat juga tidak terlibat. Iya. Seperti itu. Ya, ini satu masalah yang cukup serius Pak ya. Soal pendidikan. Itu baru satu. Sebenarnya ya masih banyak sekali yang problem yang ya nanti misalnya sekarang yang akan menyusul ya misalnya soal menerima siswa baru. Nah, ini menarik nih. Itu yang kita waspadai. Satu lagi misalnya gini lagi harus kita waspadai lagi misalnya soal bagi yang belum membayar SPP nggak boleh ujian. Ya. Nah, itu juga nggak boleh itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada publik ya bahwa pihak sekolah tidak boleh ya kan melarang siswa untuk mengikuti ujian dengan dalih belum membayar ini belum bayar itu. SPP lagi-lagi. Ini ujian kan tadi itu ijazah ya. Ijazah ya sekarang gitu ya. Jadi ini sebagai kita ya sebagai pemberitahuan awal kita bahwa apapun alasannya melarang atau menahan siswa tidak bisa mengikuti ujian dengan alasan belum bayar SPP, belum bayar tunggakan itu tidak boleh. Ombudsman sudah kasih warning ke semua sekolah. Ya ini belum ya. Jadi, tapi nanti kita akan membuat semacam posko pengaduan ya. Oke. Nah, bentar lagi nanti kita buat posko untuk penerimaan siswa baru. Nah, kita kemarin sudah ada rapat untuk menyiapkan untuk yang ini. Siswa termasuk mahasiswa baru atau juga siswa aja ya? Siswa baru khusus ya. Berarti siswa dari SD sampai ke SMA ya. SMA seperti itu. Yang mau masuk ke SMA. Nanti yang paling parah tentunya yang itu tadi, yang ikut ujian tadi. Iya. Berat itu kan. Nggak boleh ikut ujian. Ya. Itu yang kami jaga itu. Nyambung ke dari ijazah kemudian penerimaan siswa baru. Peserta didik baru ya, PPDB. Nah, ini tadi Ombudsman sudah buka posko. Kira-kira ini bisa cerita nggak problematika di PPDB setiap tahun yang Ombudsman menerima laporan seperti apa, Bang Dwi? Ya. Tahun kemarin kami belum ada ya, setahu saya laporan yang terkait dengan itu. Tetapi saya kebicaraan tentang semangatnya dulu ya. Jadi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang sama.
ya kan? Tidak boleh ada diskriminasi. Makanya tidak boleh ada namanya sekolah internasional, sekolah unggulan itu harus kita hilangkan. Makanya program-programnya terkait zonasi macam-macam itu. Itu sebenarnya untuk pemerataan pendidikan sebenarnya sih. Ya, agar semua warga itu menikmati pendidikan dengan kualitas yang sama. Nah, gitu. Jadi nggak boleh dibedakan. Itu semangat itu harus dibangun di dalam dunia pendidikan kita, ya kan. Nah, kalau problem yang ini kan yang lazim kita temui kan misalnya rekomendasi KTPLC lah gitu zaman dulu namanya. KTPLC akan terima oleh pejabat dari apa gitu ya, akan pindah seperti itu. Atau mungkin pindah domisili kan banyak sekali modusnya seperti itu. Atau yang menjadi problem biasanya gini, Pak kami sudah penuh. Kan dulu sistemnya sistem kan online kan. Tiba-tiba penuh. Begitu sudahan ternyata memang yang trouble nggak dikerjain itu. Itu problem yang utama ya. Problem dengan dalih penuh, tapi ternyata online-nya nggak jalan. Online-nya nggak jalan, ya. Nanti nerima yang offline. Ya, seperti itu. Akhirnya kan kalang kabutin orang tua ini kan, seperti itu. Kan kasihan maksud saya kan. Coba bayangkan, kita sudah terlanjur menggunakan sistem zonasi, tiba-tiba dia kemudian di situ udah penuh. Iya. Padahal nggak penuh sebenarnya, yang problem adalah sistemnya gitu kan. Sengaja diganggu. Ya, sementara dia sekolah yang di zona lain nggak boleh. Iya. Nah, itu kan menjadi problem kan. Ya, ini mestinya problem klasik ya, yang sebenarnya seharusnya bisa diselesaikan. Tapi tadi minimnya laporan tahun 2022 soal PPDB, kalau nggak salah dulu sejak awal Ombudsman ini yang paling banyak problem laporan itu soal PPDB, soal siswa. Nah sekarang artinya dengan berkurangnya laporan tadi itu, apakah menunjukkan sistem PPDB ini sudah makin bagus Bang di PPDB? Dengan sistem zonasi sekarang sudah ada perbaikan ke situ. Ya, saya sebagai kaper yang baru ya. Tapi dari pengamatan saya sebagai masyarakat lah gitu kira ya. Sebelumnya. Memang sudah ada perbaikan sebenarnya ya terkait yang itu. Tapi memang harus kita akui bahwa masih banyak problem yang harus diselesaikan terkait dengan penerimaan siswa baru misalnya ya. Siswa baru seperti itu. Ini masih masalah. Saya masih menjadi masalah. Kalau perbaikan sudah ada, tapi memang masih banyak masalah. Oke. Ya, progresnya artinya kalau kita lihat progresnya tidak. Sehingga progresnya sudah 90% gitu ya. Ini kan baru mungkin 40, masih 50 misalnya itulah ya. Kenapa sih PPDB ini sering ada masalah, sering banyak sekali kredit. Bahkan dulu kan oknum-oknum kan kita bilang ada siswa titipan, ada oknum anggota dewan, oknum anggota bahkan pejabat daerah gitu kan. Nah itu yang sering siswa titipan. Kenapa sih sebenarnya ini PPDB kerap menjadi isu? Harusnya kan orang udah daftar sekolah, sudah lulus nggak lulus masuk gitu. Kenapa ini kemudian menjadi isu di setiap daerah, Pak? Kita tuh teringat zaman dulu saya waktu masih SMA. Masuk aja gitu. Masuk aja, lihat pengumuman selesai. Gitu. Balik lagi kita sendiri. Sekarang kan enggak ada orang tua macam-macam ya. Ini kadang-kadang memang gini loh. Saya kepala sekolah, tiba-tiba ada KTPLC dari ketua dewan tertentu, jabat. Pasti saya sebagai kepala sekolah sebagai jabatan terendah itu kan juga kan tekanan lah. Ya seperti itu. Jadi mestinya harus ada dukungan dari kepala dinas, harus ada dukungan dari Pak Wali Kota, itu kan. Ada kepala dinas, tapi yang KTPLC dari dewan itu kan juga Jadi harus ada dukungan dari dewan, harus ada dukungan dari kepala daerah menurut saya, ya kan. Agar ini kepala sekolah itu juga merasa kalau perlu dibuat regulasi terserah lah gitu kan. Sehingga memberikan satu bekal kepada kepala sekolah ini bisa menerapkan sesuai ketentuan terkait dengan penerimaan siswa baru ini. Berarti ini sangat agak kompleks berarti ya. Ya. Jadi kadang-kadang ada sebut oknum kepala daerah juga nih. Jadi sistem titipan ini akar masalahnya ada di masyarakat, ada di sistem atau di pemerintahannya sendiri, di mana sih? Sehingga PPDB ini sebenarnya tidak usah jadi isu lah gitu. Tidak perlu orang masuk sekolah mau belajar, selesai gitu. Harusnya seperti itu.
dengan rata sekolah yang cukup merata, misal di Mataram itu cukup merata lah istilahnya. Gimana Bang Dwi? Sebenarnya problemnya di pemerintah sih saya ya. Iya. Pemerintah kalau saya lihat ya. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar mau out of the box ya, out of the box gitu. Ya udah, untuk penerimaan mahasiswa baru itu diserahkan kepada swasta misalnya. Swasta. Merekrut orang, ya kan? Volunteer. Ya, selesai kan? Iya. Itu kalau kita mau dulu ya, mau out of the box ya. Berarti panitia penerimaan siswa baru Atau itu pihak ketiga. diserahkan kepada Pihak- masyarakat. Oh ya. Masyarakat dalam artian kan kita bisa direkrut orang kan, pekerjakan apa sih itu. Kalau ini memang menjadi problem utama ya menurut saya. Itu kan bisa menjadi terobosan yang seperti memang sebenarnya tidak kompleks sebenarnya ya. Karena kenapa? Karena problemnya sudah diketahui. Nah, sudah diketahui Solusinya gitu. juga Nah, diketahui. punya goodwill nggak? Oh gitu. Nah, problemnya. Punya goodwill nggak di situ sebenarnya? Pemerintah daerah berarti. Ya benar daerah. Policy makernya gitu kan seperti itu. Ya, ya. Punya Oke, goodwill oke. nggak? Jangan salahkan sekolah. Maksudnya jangan sekolah ini kan Pelaksana sebuah- teknis ya. mereka ini kan bawah sekali kan. Iya. Nah, ketika mereka bertemu kepala dinas, pejabat ini, Belum lagi sehingga mereka pejabat legislatif. iya gitu loh. Jadi, Jadi memang ini ditekan goodwill dari kiri kanan pemerintah gitu. daerah ya kan, agar nanti ya ini safe gitu kita menjalankan. Kalau sekolah ini kan sebenarnya kan gampang diatur sebenarnya ya dalam konteks penerimaan mahasiswa baru ya. bisa Mungkin ada kalau sebenarnya. kecuali ada pungli ya itu soal lain kan. Oh, salah ini. Ya soal lain. Itu pendidikan masih menjadi Ya makanya mendominasi laporan di Ombudsman. kita cukup prihatin sebenarnya ya, karena dunia pendidikan itu kan kita ingin berinvestasi Mm-mm. terhadap sumber daya manusia, bukan hanya dari aspek intelektualnya, Mm-mm. tapi juga aspek moral ya. Aspek moral. Nah kalau praktek pendidikan kita tidak di backup dengan dengan nilai-nilai moral yang bagus, Mm-mm. maka ya kita khawatirkan kita juga tidak akan menghasilkan sumber daya manusia dengan moral yang berkualitas juga, gitu kan? Seperti itu kan? Karena prakteknya seperti itu. Ini baru masuk sekolah aja sudah harus nepotisme. Belum Ini masih masih kerja, sekolah. ya kan? Ini institusi pendidikan yang ya Coba bayangkan, gitu. benteng terakhir moral bangsa lah. Coba katakan. bayangkan, mau daftar bermasalah, mau ujian bermasalah, menerima raport, Ya, menerima betul, ijazah masalah. bermasalah lagi coba. Lamar kerja nanti tambah masalah. Iya, gitu. mencari kerjaan juga. Mau Mana jadi ijazahmu? PNS. Iya. Ini kan problem yang menurut saya Mm-mm. dampaknya cukup luas sebenarnya. Iya. Dan harus menjadi perhatian kita, menjadi perhatian publik karena pemerintah. Pendidikan dari daftar mau masuk sampai Coba lulus bayangkan, sampai melamar di PNS. sampai dia menjadi jadi dari daftar. Iya. Setelah masuk sekolah, dia kemudian sumbang lagi kan? Iya, sumbangan. Ribut lagi di situ. Ribut. Ujian ada lagi masalah. Lalu kemudian penerima ijazah ada masalah lagi. Cari kerjaan masalah ada 5 coba. Ada 5 tahapan problem yang akan dihadapi oleh siswa selama dia menjadi siswa sampai dia Ada, lulus. saya sampai akhirnya berpikir ada nggak di contoh di luar negeri ya masalah seperti ini. Ini kan jenjang akhirnya tadi pendidikan moralitas tadi itu bagaimana kita dihadapkan sejak masuk sekolah itu sudah ada harus lobby kiri kanan misalnya seperti itu. Nah ini kan ada nggak potret di luar sistem yang bagus yang bisa diterapkan di Indonesia untuk membenahi ini problematika pendidikan ini yang sistem lah ya mungkin yang ada potret di luar. luar negeri ya. Iya. Ya kalau di luar negeri kan ada misalnya di negara-negara, saya pernah dengar di negara Swiss ya. Iya. Itu konon dia pendidikannya juga gratis. Mm. Seperti yang di bawah seperti itu ya. Jadi negara maju kan bisa ditiru gitu loh. Iya, iya. Maksud saya kan. Bukan berarti kita ini sebenarnya kan apa ya? Alasannya anggaran. Sebenarnya itu anggaran itu ada sebenarnya. Bahkan 20% di tiap APBD dan APBN kan. Iya, makanya kan sebenarnya ada lah. Porsi paling besar lah itu. Tinggal bagaimana kita mengelola dana itu seperti itu kan. Menjadi problem kita. Tapi sebenarnya kan kalau kita kan sebenarnya kan Ombudsman ini bergerak pada regulasi, Iya, iya. pada norma.
sepanjang tidak melanggar norma itu ya silakan. Tapi kalau tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan nilai-nilai norma dan sebagainya, ya kita akan melakukan koreksi. Itu yang menjadi yang harus kita lakukan. Berarti sektor pendidikan ini masih menjadi PR besar kita di NTB, Pak. Ini Dari hulu sampai kita hilir. perhatiin. Jadi Tadi kita mulai dari hilirnya tadi ijazah. Ternyata oh iya, coba hulunya kita bayangin ya, sektor wajib itu ada dua satu ya, yaitu kesehatan sama pendidikan, gitu kan. Nah, kalau pendidikan kita itu, padahal pendidikan juga menjadi tolak ukur dari IPM kita kan. Nah, terus kemudian dunia pendidikan kita seperti ini kan juga tentunya kita sebenarnya nggak konsisten. Kita berjuang untuk IPM, tetapi di sisi lain kita dunia pendidikan kita seperti itu. Jadi harus konsisten kan sebenarnya. Di Ombudsman sekarang membuka posko dalam rangka melayani pengaduan masyarakat untuk sistem itu, Pak ya. Ya, ya. Poskonya biasanya di mana, Pak? Untuk posko pengaduan PPDB nanti. Gimana? Posko pengaduannya nanti di jadi kan prosedur di kantor. Jadi kita kan kita sudah menyediakan aduan melalui online. Jadi kita ada nomornya, nomor WA ada, nomor HP itu bisa ditelepon. Nanti bisa aja buka di Facebook kita ya. Misalnya Ombudsman NTB gitu ya. Ombudsman NTB ya. Ombudsman NTB. Catat Tribuners Ombudsman Nusantara Barat atau perwakilan. Tidak ada akun Ombudsman perwakilan Nusantara Barat. Oke. Nah, nanti kan keluar. Nanti di situ ada informasi. Salah satunya kita pernah memposting terkait dengan nomor aduan kita. Telepon bisa, atau kita datang langsung ke kantor. Kita bisa juga, pelapor bisa memberikan kuasa kepada orang lain untuk melapor. Ya. Bisa secara lisan maupun secara tertulis bisa. Jadi sekali lagi tidak harus datang ke kantor. Sekarang online bisa ya? Bisa online ya, boleh. Kita buka di portal di internet juga ada sebenarnya ya. Tapi yang mungkin kita bisa BA bisa, BA. Bahkan nanti kalau kita misalnya gini, di Facebook kita ketemu Facebooknya Ombudsman NTB ya, nanti komen di situ aja. Bagaimana caranya melapor gitu. Iya. Nanti akan direspon oleh admin kita. Admin ya. Ya seperti itu ya, seperti itu. Oke, akan ditelepon macam-macam. Ya. Tadi Bang Dwi singgung tadi itu jika ingin membenahi sektor pelayanan publik ini, partisipasi masyarakat itu sangat penting. Penting ya. Sejauh ini seperti apa Mas Dwi melihat partisipasi masyarakat di NTB dalam mengawal sektor pelayanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ya. Seperti apa Bang Dwi melihat partisipasi masyarakat kita sudah seperti apa di NTB? Ya. Jadi harus ada satu kontrol dari masyarakat ya terhadap itu sebagai perwujudan dari negara demokrasi, ya kan? Sehingga masyarakat itu dapat dan punya hak untuk melakukan controlling. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk memberikan laporan kepada ombudsman. Ombudsman kan sebenarnya kalau kita kembali pada kata ombudsman itu sebenarnya kan dari kata ombuds, yang artinya wakil rakyat sebenarnya. Iya. Nah, wakil rakyat yang mengalami semacam penindasan atau dirugikan oleh kekuasaan. Diskriminasi. Nah, ini berbeda dengan yang di DPR. DPR kan juga wakil rakyat ya. Tapi kalau kita dalam konteks tadi itu, ketika ada seseorang warga negara yang diperlakukan tidak adil oleh negara, maka ombudsman lah yang akan menjadi wakilnya untuk untuk ikut menyelesaikan itu. Nah, itu jadi konteksnya itu. Jadi masyarakat silakan melapor kepada kami, ya kan? Sehingga nanti kami bisa melakukan perbaikan sistem yang ada di pemerintah. Jadi kita ini tidak hanya sekedar misalnya gini, saya ngurus KTP kemudian terhambat lalu KTP-nya keluar kita bantu. Tidak seperti itu sebenarnya, tidak sederhana itu. Tapi kita ingin memperbaiki sistem yang ada di situ, sistem pengaduannya, sistem pelayanannya sebagai semacam itu. Itu yang kita kerjakan selama ini. Kalau tadi itu yang dengan banyaknya laporan dari masuk ke ombudsman, apakah itu menunjukkan partisipasi masyarakat sudah tinggi atau hanya bagaimana, Bang? Ya, sebenarnya ada sekitar 500-an ya, yang artinya yang melalui SMS gitu kan, konsultasi macam-macam sudah 500. 500
orang ya gitu ya, Orang. orang yang mengakses layanan kita lah ya. Layanan Nah, khusus laporan segitu. Kalau kita melihat dari angka itu sebenarnya meskipun rata-rata kita 200 sekian ya, saya lihat sebenarnya masih belum tinggi. Termasuk di potret di Indonesia itu sebenarnya partisipasi dalam konteks melaporkan untuk dugaan administrasi itu masih rendah. Rendah. Iya. Misalnya Swedia sebagai salah satu inspirator negara ombudsman ya, lahirnya ombudsman di berbagai negara. Swedia itu kalau nggak salah penduduknya sekitar 10 juta. 10 juta. Tapi laporannya per tahun itu 10 ribu. 10. Artinya besar apa kecil itu? Hitungannya besar. Dia dalam konteks dia ya. Di Australia kalau nggak salah itu 40 ribu 40 per tahun. Indonesia tahu berapa? Berapa? Sekitar udah sampai 10 ribu Udah sampai 10 per tahun. 200 berapa juta? 32, 260 20 juta. juta. Jadi sangat jauh sekali ya. Jauh sekali. Apa karena merasa belum tahu atau karena enggan atau takut mungkin? Biasanya ada yang di masyarakat takut kepala sekolah, apalagi di desa kan. Ya. Kepala sekolah itu kan orang-orang yang dipandang lah di situ. Ya. Apa faktornya masyarakat kita masih enggan? Sebenarnya sih kalau lebih pada akses ya mungkin Akses ya. Contohnya gini. Ya. Jadi sekarang itu kami itu punya namanya kegiatan pelayanan on the spot. Oke. Ya. Jadi kami nanti membawa tim ke desa untuk menerima laporan di desa. Udah berjalan berapa? Udah jalan, udah sekitar 3 tahun terakhir ya. Nah, terakhir kami juga melakukan nanti. Ya. Terakhir ya. Kami sudah, tahun ini kami sudah sekali melakukan itu. Kita ingin mendekatkan pada mereka. Dan itu banyak kok sebenarnya yang melapor mereka, masyarakat itu. Berarti memang akses untuk ngelapornya. Iya. Jadi ya bukan nggak ada masalah. akses, Dia ya. itu bukan berarti nggak ada masalah. Ya, bukan ada masalah enggak. Ya. Jadi tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan akses layanan. Oke. Nah, kalau kita melakukan di berbagai daerah, kemarin misalnya kita terakhir kita mendapatkan 68 laporan. Ya. Itu satu desa ya, satu desa. Dan itu hanya 68 itu hanya satu sektor saja terkait dengan jabatan sosial, belum yang tema-tema yang lain ya 60 berarti 60. Nah, kalau kita bayangin datang ke desa itu banyak gitu. Tetapi sekali lagi memang ya ini soal partisipasi ya sebenarnya aja. Bisa jadi juga tidak tahu ombudsman itu siapa, makanya sekarang kami berusaha untuk menyampaikan ombudsman itu ke media sosial agar diketahui oleh publik. Terutama yang ada di Pulau Sumbawa ya memang ini agak jangkauannya agak jauh. Apa ombudsman ini perlu bangun kantor unit di setiap kabupaten? Ya sebenarnya begitu sih, idealnya seperti itu, ya kan. Tapi memang ya ini tergantung pada anggaran di pusat kan. Apakah mereka mampu untuk melaksanakan itu. Sementara untuk di provinsi aja sepertinya masih nih. Artinya belum sempurna juga ya. Masih kurang. Ya memang idealnya minimal per pulau ya. Sekarang berapa pasukan? 34. 34. Kalau di Ombudsman TV. Kalau di NTB kita punya asisten itu 13 ya. 13 orang. Berbagai permasalahan pelayanan seperti itu. Ya kan? Nah, dengan berbagai persoalan seperti itu. Itu masih jauh ya perbandingan. Ya. Masih jauh. Tentunya masih jauh. Ya. Dwi, jadi ini memang masalah ini kan tadi sektor pendidikan, ya, kan tapi ombudsman kan menangani banyak isu bidang juga. Tadi Bang Dwi sebut juga salah satunya bidang kesehatan sama agraria. Nah, saya pengen tahu sebelum kita memotret bagaimana kepatuhan pemerintah dalam pelayanan publik, kita pengen tahu lagi nomor 2 bidang tadi itu seperti apa gambaran permasalahannya di sektor kesehatan sama pendidikan. Pendidikan ya. Kesehatan sama pertanahan tadi. Pertanahan. Ya. Pertanahan itu variasinya banyak ya. Misalnya sporadik. Oke. Ya, masyarakat kepala desa tidak memberikan sporadik kepada warga. Ketika warga akan mengurus sertifikat. Satu. Yang kedua, pengaduannya itu terkait dengan ada sertifikat. Dulu kan diurusnya
melalui desa, ditahan di desa. Lalu kemudian desa minta uang. Ya, itu kan. Ini ada kasus di satu kabupaten itu ada seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita selesaikan di Pulau Sumbawa lah gitu, seperti itu ya. Ada juga kasus misalnya gini, mereka itu batasnya kan tidak jelas. Karena orang tuanya misalnya itu kan, orang tuanya punya tanah. Udah lama kan itu kan, anak-anaknya kan dia sudah meninggal, sertifikatnya dibawa oleh dia. Batas-batasnya nggak jelas. Lalu kemudian dia minta diberitakan ulang. Nah, BPN dengan berbagai alasan menolak untuk melakukan penandatanganan dengan alasan tertentu lah gitu. Nah, itu menjadi soal kita selesaikan. Lalu kemudian apa sih yang menjadi masalah, selesaikan. Ada juga kemudian berangkatnya dari soal berangkat dari individu lah ya, dari masalah keluarga seperti itu, terkait dengan prosedur sertifikat seperti itu. Ini problem-problem utama yang sering kita. Yang saya dengar di tanah ini paling banyak mafianya, Pak. Itu apa masuk dari radar ombudsman apa enggak itu? Ya itu indikasinya ke masyarakat seperti itu ya. Tapi secara apa namanya laporan kita untuk yang periode saya ya itu yang 13, saya belum menemukan satu kasus ya. Misalnya pungli seperti itu ya, belum ada. Belum kita temui itu. Ya. Nah, mengenai mafia itu ya itu saya kira publik lah ya yang menilai itu ya. Saya kira itu kalau udah publik menilai itu berarti kan harus menjadi satu warning kan kepada BPN untuk. Karena banyak kasus permasalahan sosial termasuk konflik antar masyarakat, konflik pemerintah dengan masyarakat juga banyak terkait pelayanan di sektor agraria ini. Ijazah saja ya. Nah, kalau sertifikat. Ya kan sertifikat ini juga terkait dengan misalnya overlap sertifikat. Dia sertifikat satu numpuk. Selain numpuk itu ada. Ya. Ada satu bidang tanah bisa berapa sih? Iya, berarti itu ada. Nah, itu kita ketemu itu. Yang masuk laporan. Ya, masuk laporan kita masuk itu. Satu tanah, 3 numpuk sertifikat. Numpuk ya, saling klaim. Numpuk gitu. Siapa yang buat itu? Iya. Nah, itu ya. Ya saya kira itu pertama menunjukkan ketidakproporsionalan data dari pemerintah lemah, di BPN lemah. Tapi ya bisa jadi itu ya karena indikasi tadi. Iya. Indikasi dari adanya mafia pertanahan tadi kan. Karena untuk menerbitkan sertifikat kan nilainya juga fantastis loh. Iya. Fantastis seperti itu. Itu menjadi masalah. Ada tim. Oke. Yang kalau kesehatan apa yang jadi? Kalau kesehatan ini lebih kepada rumah sakit ya. Rumah sakit. Ya. Jadi misalnya meninggal dunia, tidak dilayani. Ya. Masih ada yang nggak dilayani? Ya, itu ada. Sudah di sebuah rumah sakit gitu ya. Itu ada. Nah, kita punya buktinya. Lalu kemudian, nah biasanya nanti kita gini, semacam tindak koreksinya, agar rumah sakit itu melakukan pengawasan terhadap terhadap pelayanannya mereka. Nah, kalau misalnya gini, ada masuk UGD, nah, tiba-tiba dia meninggal. Nah, berarti ada laporan kita misalnya kan, maka kita telusuri bagaimana penerapan SOP-nya di rumah sakit itu. Nah, misalnya kita temukan ada kesalahan prosedur, maka nanti rumah sakit itu kita berikan tindakan koreksi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan dari SOP itu. Karena kayak gini loh, karena di dalam konteks maladministrasi itu tidak mengenal oknum. Jadi kalaupun misalnya di direktur rumah sakit, ini ada perawat yang melakukan perawat, tetap yang harus bertanggung jawab adalah direktur. Ya. Karena satu sistem ya. Sistem itu. Makanya nanti ketika ada pelanggaran di sini, kita temukan di sini, maka ya tetap kita tindak koreksinya adalah direktur selaku pimpinan rumah sakit untuk memperbaiki sistem yang terkait dengan kasus laporan yang ini. Itu harusnya. Sekarang rumah sakit bagaimana Pak? Setelah udah ada perbaikan nggak sistem pelayanannya? Ombudsman menilai sejauh ini di seluruh rumah sakit kita di NTB lah. Ya untuk yang di kemarin yang kita perbaiki itu yang di Lombok Tengah ya, di Lombok Tengah sama yang di Lombok Timur. Jadi baru saja yang ada kasus kemarin itu. Lombok Timur itu.
yang Lombok Timur belum selesai. Kalau di Lombok Tengah udah kemarin kita sudah laporkan kepada Pak Wakil Bupati dan kita nyatakan bahwa Rumah Sakit Praia itu sudah melakukan perbaikan terhadap laporan. Tapi ingat tuh ya, yang kita perbaiki itu laporannya ya. Iya. Nah, kan bisa jadi banyak. Iya. Nah, kan mereka punya semacam apa poli-poli gitu ya, Iya. apa unit-unit gitu lah. Karena bisa jadi Yang diperbaiki cuma satu tempat. seperti itu kata itu maksud saya. Menjadi sorotan ya, aja. ya sorot aja gitu. Jadi kita bicara yang secara holistik macam itu maksudnya. Nah, ini yang makanya nanti masyarakat kita lihat apakah nanti ada pengaduan lagi dan sebagainya ya gitu. Kita lihat seperti itu. Jadi harusnya di sini diperbaiki, ternyata di lubang lain ada. Ya kualitas gitu. Jadi masih menjadi PR terus menerus ini, Ya, Pak. ya. Nggak, kan udah selesai Ya. pendidikan, sektor kesehatan agarnya. Ya. Bahkan di kesehatan kemarin sempat viral itu, ada kita di NTB ada ibu yang melahirkan di jalan di Dusun Meyang itu. Nah, itu kan gini. Jadi sebenarnya kan gini, namanya pemerintah itu sekali lagi ya, pelayan publiknya harus sama, baik di kota maupun di desa. Seperti itu. Kalau jalannya di desa bagus, di kota bagus, di desa juga harus bagus. Seharusnya begitu. Iya. Ya. Termasuk pelayanan posyandunya. Kalau kami itu saya gini pelayanannya, kan. Jadi di posyandu itu setahu saya itu ada satu pendataan, ada pelakuan khusus lah ya untuk yang ibu hamil. Tinggal di mana, usianya berapa, identitas begitu, berapa dia hamil dan kapan dia akan melahirkan. Ya kan? Terus tahu saya kan itu dulu. Sehingga nanti terus dimonitor mungkin tiap bulan harus datang ke tercatat itu seperti itu ya. Nah, sepertinya ini nggak jalan. Kendala infrastruktur sama jarak lokasi. Ya, sepertinya ini nggak jalan ya, kita apa namanya sistem seperti ini. Ya. Kan posyandu pasti dia akan bersama dengan puskesmas kan. Nah, sebagai koordinasi dari desa-desa itu. Nah, makanya seperti sekali lagi ini sepertinya nggak jalan. Karena kalau seseorang sudah terdeteksi akan melahirkan, itu pasti Harusnya akan melahirkan. Cepat dia akan termasuk data kalau orang tinggal di satu A di dusun A, maka nanti akan melahirkan di mana. Seperti itu. jadi diperhitungkan lah. Sudah. Jadi sudah Harusnya ada semacam sistem seperti itu yang dibangun oleh pemerintah daerah, tahu saya ya. Datanya jelas, kemudian deteksi dininya juga sudah. Sistemnya ya yang kita bangun itu sudah. Saya sudah ada. Aja kemudian ya implementasinya seperti itu. Ya terlepas soal jalan rusak dan sebagainya seperti itu. Harus sistemnya lah yang didorong. Ya. Nggak berjalan sistem. Oke, Bang Dwi, ini banyak sekali sebenarnya permasalahan pelayanan publik kita ya yang harus kita benahi terus menerus tanpa hentikannya. Kita sampai tahun 2023 ini masih ada ibu melahirkan di jalan, kemudian masih ada siswa yang ditahan ijazahnya, ada sertifikat yang satu bidang menumpuk desa gitu ya. Ini kan menjadi PR bersama, termasuk utamanya Ombudsman untuk mengawal terus. Dan itu tentunya butuh komitmen pemerintah daerah kan untuk mendorong perbaikan pelayanan publik. Nah, poin terakhir mungkin Bang Dwi, yang bagaimana ini permasalahan masyarakat ini mendorong komitmen pemerintah daerah, Pak, ini dengan semua yang monet yang dilakukan. Bagaimana pesan bagi pemerintah daerah lah ini, Pak, untuk perbaikan pelayanan publik ini. Ini persoalan-persoalan yang terkait dengan birokrasi ya sebenarnya ya. Reformasi birokrasi lah. Iya. Terkait dengan bidang apa namanya pengawasan. Nah, ini juga nanti terkait dengan bagaimana unit layanan termasuk pemerintah daerah itu mematuhi standar pelayanan publik. Jadi ada 14 standar pelayanan publik ya, secara umum seperti itu ya. Pertama misalnya harus ada dasar hukumnya. Maka harus ada, kalau dia bisa dasar hukum, maka harus punya regulasi. Harus punya perda, pergub, kalau di wali kota, perwali dan sebagainya. Itu regulasi SK seperti itu ya. Harus ada regulasi misalnya. Banyak sekali yang harus kita penuhi. Ada pengolahan pengaduan juga ada di situ. Kemudian ada biaya tarifnya berapa. Ada sarana prasarana.
Ya, seperti itu. Ada kompetensi. Kompetensi SDM-nya Pak. Jadi ada lima variabel lah seperti itu ya. 5 variabel yang harus mereka penuhi oleh dari pemerintah. Jadi intinya sebenarnya pada aspek kepatuhannya. Nah, kalau kepatuhan berarti kita bicara soal implementasi kan. Jadi implementasi. Jadi pelaksanaannya harus bagus. Regulasinya boleh dia bagus, tapi kalau tingkat kepatuhannya rendah juga tidak akan memberikan jaminan terhadap kualitas yang baik. Lalu kemudian tingkat kepatuhan itu sebenarnya lebih kepada regulasi. Ini terkait dengan budaya hukum. Jadi kita budaya hukumnya harus kuat di situ. Kalau kita nggak punya budaya hukum, maka juga pelayanan publiknya kita juga akan lemah di situ. Pelayanan publiknya. Masyarakat sama pemerintah daerah kan budaya hukum tadi itu. Ya, seperti itu. Kalau kita bicara tentang kepatuhan kan banyak indikatornya ya. Sebenarnya bisa dilakukan. Itu bisa meningkatkan Tetapi juga perlu diingat bahwa tingkat kepatuhan tinggi itu juga tidak menjamin tidak adanya maladministrasi itu. Lebih ke kualitas. Ya, tidak menjamin ya. Tapi itu memang menjadi standar yang sebenarnya bisa menjadi meminimalisir terjadinya maladministrasi. Dan satu yang perlu diingat bahwa urusan pelayanan publik ini bukan hanya urusan soal birokrasi dan teknokrasi seperti itu. Tapi ini soal hajat hidup orang banyak. Pelayanan publik itu kan dari kita bangun, sampai kita tidur dan bangun lagi, itu terkait dengan pelayanan publik. Kita mau tidur, malam hari mau tidur, tiba-tiba listrik mati. Air nggak ngalir. Kita keluar dari rumah, jalan rusak. Kita mau mandi, tiba-tiba air macet. Itu kan padahal sabunnya sudah banyak. Terkait dengan pelayanan publik semua loh, itu kehidupan kita ini. Kita naik motor ada SIM, ada STNK, macam itu. Jalan rusak, semacam itu. Itu soal-soal yang kita lakukan. Kita sangat dukung Ombudsman terus di garda terdepan untuk benahi semua ini. Ya itu sama menjadi PR kita dan kita media mungkin di sini. Ya, itu. Jadi kita akan tetap bergerak terus dengan mengedepankan ada 3 nilai yang kita bangun ya untuk membangun Ombudsman. Satu adalah integritas. Kita bangun, yang kemudian profesional. Jadi kami profesional, kami harus adil. Jadi kalau bahasanya itu profesional, integritas dan adil. Itu yang nilai-nilai yang kami pegang untuk melayani masyarakat. Siap. Itu. Terima kasih Bang Dwi. Ya, terima kasih. Luar biasa ini obrolan singkat dan sudah lompat-lompat kita bicara banyak hal. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi bincang kita dengan Bang Dwi Sudarsono, Kepala Ombudsman Provinsi NTB. Tentunya soal pelayanan publik ini menjadi pesan dasar kita semua sebagai warga negara Indonesia, dan tadi sudah banyak sekali permasalahan problematika yang terjadi sampai saat ini masih jadi problem, dan kita tentunya Ombudsman kita semua untuk sama-sama memperbaiki ini ya. Partisipasi masyarakat. Ombudsman didukung oleh partisipasi masyarakat dan political will dari pemerintah. Ini untuk demi kebaikan bersama dan kemajuan pembenahan pelayanan publik ke depan. Baik Tribuners, sekian bincang kita kali ini. Terima kasih Bang Dwi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.